بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 107, yaitu surah Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 5 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada 3 ayat yang kita baca ini, 4 ayat ya, ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan 2 bacaan. Yang pertama, pada ayat ketiga, benar 3 ayat ini, ada kata-kata al-maitah, bisa dibaca dengan tasydid pada ayatnya, al-maitah. Kemudian pada ayat ketiga ini juga ada kata-kata wakhshawni. Ini boleh dibaca pendek, maka kalau berhenti wakhshawun, boleh juga dibaca panjang, maka menjadi wakhshawni. Ini kalau berhenti. Tapi kalau lanjut semuanya sepakat dibaca pendek. Wakhshawnil yawma. Kemudian famani, maka ni-nya boleh didhammah menjadi famanuttura, karena ini asalnya adalah uttura, sehingga hamzahnya pindah kepada nun. Kemudian pada ayat yang kelima ada kata-kata muhsanat, ini shadnya boleh di kasrah menjadi muhsinat, dan ini terulang 2 kali. Tapi untuk muhsinin ini semua sepakat dibaca muhsinin, tidak ada yang membaca muhsanin ya. Maka tidak boleh dibaca muhsanin. Kemudian kata-kata wahwa seperti biasa haknya boleh disukun menjadi wahwa.
Dan ini semuanya qiraat mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Al-Maidah ayat yang ketiga. Hurrimat telah diharamkan alaikum atas kalian al-mayyitatu bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi, wama uhilla dan apa yang disembelih li ghairillah untuk selain Allah bihi terhadapnya. Sampai di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ayatnya panjang, maka kita potong-potong. Menunjukkan bahwa barang-barang ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa semua yang diharamkan oleh Allah itu pasti karena membawa madarat dan mafsadat. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti membawa manfaat dan maslahat. Salat 5 waktu diperintahkan oleh Allah, ada maslahatnya dan manfaatnya. Bangkai diharamkan oleh Allah, ada mafsadatnya dan madaratnya. Apa madaratnya bangkai? Ibnu Katsir mengatakan madaratnya 2. Pertama, madarat dari sisi agama. Apabila kita memakan bangkai, maka berarti kita memakan yang haram, maka madaratnya adalah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan tengah malam pun Allah tidak peduli. Kenapa? Makan yang haram. Kemudian madaratnya juga kalau kita makan yang haram, maka tubuh kita susah diajak berbuat kebaikan, mudah diajak berbuat maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu jasadin nabata min suhtin, setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepadanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Ini madarat dunia, madarat agama. Adapun madarat dunia, maka bangkai itu kalau dimakan madarat. Kenapa? Karena darah tertahan pada tubuhnya. Sehingga seolah-olah kita makan darah, dan darah itu kalau dimakan maka madarat untuk tubuh kita yang memakannya. Karena itulah Allah mengatakan waddam, darah pun juga diharamkan. Yang dimaksud darah di sini adalah ad-damu masfuh, darah yang masfuh. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-An'am ayat 145. Maitatan bangkai au damam masfuhan, atau darah yang dialirkan. Ketika kita menyembelih kemudian keluar darah, darahnya mengalir, itu yang haram. Tapi kalau di daging setelah kita sembelih kemudian ada tempelan-tempelan darah di situ, terbukti ketika kita masak itu masih ada merah-merahnya di situ, maka itu dimaafkan. Karena bukan termasuk damam masfuha, darah yang mengalir. Diperkecualikan dari bangkai ini adalah 2 hal, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani, dihalalkan untuk kita 2 bangkai. Fa amal maitatani, 2 bangkai tersebut adalah al-hutu, ikan, wal jaradu, belalang. Wad gamani, juga ada 2 darah yang dihalalkan, yaitu al-kabidu wat tihal, hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu bukan sabda Nabi tapi perkataan Ibnu Umar. Kemudian lahmul khinzir, daging babi. Daging babi ini haram. Dan ketika Allah mengatakan daging, maka ketahuilah bahwa semua anggotanya itu ikut kena semuanya. Maka kulitnya haram, kulitnya babi. Gajihnya babi haram, tulangnya babi haram, sumsumnya babi haram, semuanya haram. Maka tidak usah mengikuti pendapat mazhab Zahiri yang mengatakan karena diharamkan daging saja, maka gajihnya tidak, kata mereka. Nah, kata Ibnu Katsir, ini pendapat yang sangat jumhur, yang sangat beku, yaitu hanya melihat ke lafalnya, tidak melihat kepada maknanya secara lebih mendalam. Karena kalau disebutkan daging dalam bahasa Arab, kalau disebutkan daging ini halal, maka otomatis semuanya halal. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau disebutkan dagingnya ini haram, maka otomatis semuanya haram. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Menyebutkan satu persatu itu sesuatu yang tidak diperlukan. Sehingga orang Arab cukup mengatakan daging sudah haram semuanya. Rasulullah SAW juga menyampaikan keharaman daging babi ini.
dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man la'iba bin nardisir, siapa yang bermain dengan dadu, faka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinzir, seolah-olah mencelupkan tangannya pada daging babi, wadami, dan darahnya. Hadis riwayat Muslim. Alias ini najis, sehingga kita sentuhkan tidak boleh. Nah, kalau najis maka tidak boleh untuk dimakan. Makan najis tidak mungkin kita makan sesuatu yang najis, haram. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan haramnya bermain dadu, meskipun tidak ada taruhannya, main biasa tanpa taruhan. Tidak ada uang yang diberikan, meskipun begitu tetap haram. Adapun kalau catur, maka catur itu hanya makruh saja. Tapi kalau disertai dengan taruhan, baru menjadi haram. Tapi kalau dadu, haram secara mutlak. Kemudian Allah mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Maksudnya disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya bismillah diganti bismillata dengan nama Tuhan Lata. Bismil Uzza dengan nama Tuhan Uzza. Bismil Masih dengan nama Isa Al-Masih. Ini haram. Kemudian wal munkhaniqah, hewan yang mati karena tercekik, juga haram. Al-mauqudah, hewan yang mati karena terpukul benda yang berat, juga haram. Al-mutaraddiyah, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, juga haram. An-naqihah, hewan yang mati karena tertanduk oleh hewan yang lain, juga haram. 4 ini sebenarnya sama namanya, yaitu al-mayyitah, bangkai. Kenapa? Karena definisi bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa disembelih atau tanpa diburu dengan cara yang halal. Itulah yang disebut apa? Bangkai. Tapi kalau disembelih dengan cara yang halal, bismillah, kemudian disembelih, mengalir darahnya, sudah putus ini 2 uratnya, kemudian mati, nah ini bukan bangkai. Atau kita berburu dengan panah, ya, bismillah, kemudian melepaskan panah, mengenai sasaran dan mati, itu bukan bangkai. Maka bangkai adalah yang mati tanpa disembelih dan tanpa diburu dengan cara yang halal. Maka ini semuanya adalah contoh-contoh hewan yang bangkai mati dalam keadaan menjadi bangkai. Maka bangkai bisa bermacam-macam caranya. Bisa karena tercekik. Tercekik ini bisa 2 macam. Dicekik sengaja, sehingga setelah lemes, lama-lama akhirnya dia mati. Atau tercekik tanpa sengaja, dia bulat-bulat padahal ada talinya, akhirnya terikat oleh talinya sendiri, mati sama. Mauqudah, yang terlempar benda yang berat, misalnya terlempar batu, akhirnya mati. Atau tertabrak truk, akhirnya mati. Atau tertabrak kereta api, mati. Itu mauqudah semuanya. Makanya kalau kita melempar tombak, apakah hasil dari lemparan tombak itu halal atau tidak? Tergantung, terkena apanya. Terlempar tombak pada bagian ujungnya, nah ini berarti tertancap sesuatu yang tajam, maka halal, karena termasuk buruan. Tapi kalau terkena bagian yang lebarnya ini, dia terkena bagian lebarnya, akhirnya mati, jatuh, karena bendanya berat. Linggis dilempar, kena bukan bagian ujungnya, tapi bagian panjangnya. Nah ini matinya berarti mauqudah, haram. Mutaraddiyah, mati dari atas, baik itu dari atas gunung kemudian turun jatuh, ya. Atau dia jatuh dari atas sumur, ya, kemudian masuk ke dalam sumur, sama saja. Itu semuanya mutaraddiyah. Kemudian natihah, yang ditanduk oleh hewan yang lain, ya, perang antar hewan, kemudian ditanduk, akhirnya mati. Meskipun tandukannya tidak pas pada bagian leher dan 2 uratnya terputus, meskipun begitu. Kenapa? Karena yang menanduk ini bukan manusia muslim yang membaca bismillah. Seandainya hewannya itu seorang muslim yang berakal baca bismillah, mungkin halal. Tapi hewan tidak ada yang berakal, tidak ada hewan yang membaca bismillah. Maka hasil tandukannya adalah haram meskipun letaknya pada lehernya. Kemudian wama akal sebu, dan apa yang dimakan oleh binatang buas. Ini adatnya orang Arab. Kalau nemu kambing sisa dari macan, mereka bancaan makan. Dapat apa? Sisanya macan. Dapat sisanya singa, mereka bancaan. Maka oleh Allah diharamkan. Tidak boleh. Kenapa? Itu adalah bangkai.
Tapi ada pengecualian, illa kecuali ma dzakaitum, apa yang sempat kalian sembelih. Pengecualian ini kembali kepada 5 yang disebutkan terakhir, yaitu al-munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu. Nah, 5 ini kalau ternyata sempat kita sembelih sebelum mati, ya, maka halal. Misalnya ada hewan tercekik, kemudian kita ngonangi, ini tercekik ini hampir mati. Nah, kemudian segera kita ambil pisau, kita sembelih. Sempat disembelih sebelum mati, maka halal. itu apa yang kalian sempat sembelih. Bagaimana kalau ada ayam tertabrak motor, akhirnya dia hampir mati? Apakah kalau kita ambil pisau, kita sembelih maka halal? Para ulama berselisih pendapat. Apabila ayam itu sudah ada tanda-tanda kematian, masih bergerak-gerak tapi ada tanda-tanda kematian. Artinya kalau kita biarkan, yakin pasti apa? Mati. Nah, tapi kita ambil pisau kemudian kita sembelih. Dipersepsikan oleh para ulama. Sebagian mengatakan masih halal. Kenapa? Karena sempat kita sembelih dalam kondisi dia masih bergerak-gerak, berarti masih hidup. Berarti termasuk illa ma dzakaitum, apa yang sempat kalian sembelih. Tapi menurut mayoritas para ulama, seperti itu sudah tidak halal. Kenapa? Karena buktinya kalau kita biarkan mati, tetap apa? Mati juga. Kita biarkan tetap mati juga. Kita tunggu misalnya 5 menit, pasti mati dia. Karena apa? Sudah terlindas oleh motor sampai seperti itu. Sampai keluar darahnya, sampai dia goncang-goncang tubuhnya, sebentar kemudian mati. Meskipun sudah kita sembelih, maka tetap tidak dianggap halal karena matinya bukan karena sembelihan kita, matinya sebenarnya karena tertabrak tersebut. Nah, untuk kehati-hatian nggak usah dimakan. Kemudian Allah mengatakan wa ma dzubiha, dan apa yang disembelih ala nusubi, di atas berhala-berhala. Meskipun diucapkan nama Allah, Bismillah, tapi di atas berhala. Ini adatnya orang kafir zaman dulu. Di Ka'bah itu sekitarnya ada 306 berhala. 360 berhala, banyak sekali. Sejumlah hari dalam 1 tahun, 360 hari. Nah, berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu mereka biasa gunakan untuk sembelihan. Mereka bawa kambing, kemudian disembelih di depan berhala tadi. Meskipun ucapannya Bismillah, tapi setelah itu disembelih untuk si berhala ini. Kemudian hewannya yang sudah diambil dari sembelihan tadi ditaruh di atasnya berhala. Berhala kan dari patung-patung, dari batu-batu. Nah, ditaruh di atasnya. Itu tidak boleh daging-daging itu diambil. Itu namanya dzubiha 'alan nusub. Meskipun sudah disembelih dengan nama Allah, tapi karena dipersembahkan untuk berhala maka haram. Wa antastaqsimu, dan bahwasanya kalian itu mengundi nasib bil azlam, dengan anak panah. Ini juga haram. Ini adatnya orang Arab. Kalau mau safar, mereka buat 3 anak panah. 1 anak panah ditulisi if'al, lakukan. 1 anak panah ditulisi la taf'al, jangan lakukan. 1 anak panah kosong. Nah, kemudian diputar anak panahnya. Mana yang muncul atau yang jatuh, berarti itulah yang dipakai. Kalau panah yang jatuh ternyata ada tulisannya lakukan, maka berangkat safar. Kalau ada tulisannya jangan berangkat, maka nggak jadi safar. Meskipun tiket sudah dibeli, nggak jadi safar. Tapi zaman dulu nggak ada tiket ya. Tapi seandainya sekarang begitu. Kalau yang jatuh adalah anak panah yang kosong, maka diulangi lagi, diputar lagi, sampai kena salah satu dari yang ada tulisannya tadi. Kadang-kadang tulisannya adalah 1 amaroni Robbi, disuruh Allah. Kemudian anak panah kedua, nahani Robbi, dilarang Allah. Yang satunya kosong. Nah, maka kalau diputar kemudian jatuh yang tulisannya Allah suruh, berarti berangkat safar. Kalau tidak, tidak. Dan ini dilakukan oleh Suraqah bin Malik. Masih ingat Suraqah bin Malik dalam sirah? Dia masih kafir waktu itu, mengejar Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Maka sebelum dia mengejar Nabi itu melakukan mengundi nasib ini. Ternyata 3 kali dia mengundi nasib itu isinya adalah la taf'al, jangan kamu kejar Muhammad. Tapi 3 kali tulisannya jangan kejar Muhammad, dia masih nekat. Karena apa? Diiming-imingi duit ya. Siapa yang bawa Muhammad dalam kondisi mati atau hidup dapat hadiah banyak. Maka dia mengatakan, saya maksiati azlam yang sudah saya lakukan sendiri. Akhirnya dia kejar Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum sampai kepada beliau, maka tiba-tiba kudanya ambles pada padang pasir. Padahal tanahnya keras.
tapi bisa ambil kudanya di situ. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diharamkan, tidak boleh. Tapi kemudian Suraqah akhirnya masuk Islam. Nah, maka untuk safar bagaimana cara kita sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai ajaran Nabi tidak dengan mengundi nasib, tapi dengan cara bil istikharah. Salat apa? Istikharah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha." Adalah Nabi mengajari kita salat istikharah dalam semua perkara. Beliau mengatakan kalau seseorang ingin melakukan suatu perkara, hendaklah sholat 2 rakaat, yang sholat sunnah, bukan sholat fardu. Setelah sholat dia mengucapkan doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Dan seterusnya. Ini kalau tidak hafal boleh dibaca karena membacanya ini setelah selesai salam. Inilah ajaran Nabi. Jadi nggak boleh mengundi nasib begitu, haram. Itu namanya tatoyur, merasa sial dengan sesuatu yang kita lihat, nggak boleh. Maka oleh Allah dilarang dan sudah diganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu salat istikharah. Allah kemudian mengatakan, "Dzalikum fisqun." Itu semuanya adalah fasik. Fasik itu keluar dari ketaatan Allah. Al-yawma pada hari ini ya isalladzina kafaru, sudah putus asa orang-orang kafir min dinikum, terhadap agama kalian. Maksudnya putus asa untuk mengembalikan umat Islam menjadi murtad lagi, putus asa sudah. Karena orang muslim itu ketika sudah mengetahui kebenaran Islam, diiming-imingi apapun tidak mau murtad kamu. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Maka orang-orang kafir mereka tidak meyakini agama mereka sehingga mudah diiming-imingi untuk pindah agama. Tapi orang muslim tidak. Muslim yang pindah agama itu berarti belum paham isi agama. Kalau paham isi agama, maka diiming-imingi apapun nggak mau. Bahkan zaman dulu digergaji kepalanya pelan-pelan. Ayo kamu murtad, tidak, saya geraji kepalamu. Nah, dia tidak mengatakan saya murtad, tetap amantu billah, iman sama Allah. Gergaji lagi perlahan-lahan sampai terbelah seluruh tubuhnya, itu tetap iman tidak dia tinggalkan. Kenapa? Tahu bahwa Islam adalah kebenaran. Nah, sampai orang-orang kafir putus asa lagi. Sebagaimana juga putus asanya setan untuk disembah oleh orang-orang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang sangat terkenal, "Inna syaitan ya Isa." Setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang saleh, tapi tidak putus asa untuk mengadu domba antar mereka. Hadis riwayat Muslim sahih. Kemudian Allah mengatakan, "Fala takhshawun." Maka janganlah takut terhadap mereka orang-orang kafir. "Wakhshawni." Dan takutlah kepada saya. Jangan takut kepada mereka, maksudnya jangan takut dalam menyelisih peribadatan mereka atau adat mereka. Mereka biasanya kumpul untuk miras, jangan peduli. Selisih mereka. Dianggap atau dikucilkan, nggak usah peduli. Termasuk amalan-amalan jahiliyah yang lain. Disuruh kumpul untuk dangdut bersama, joget bersama, nah, jangan ikut. Kenapa? Itu adat jahiliyah, tidak boleh ikut. Termasuk mohon maaf dalam hal lomba Agustusan. Ketika lombanya jahiliyah, jangan ikut. Fala takhshawhum, jangan takut untuk menyelisih. Kenapa? Itu jahiliyah. Ibu-ibu pakai jilbab, lomba makan kerupuk digantung. Itu menurut saya jahiliyah total. Tidak punya malu ibu-ibu seperti itu, dan itu melecehkan para ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya rasa, punya jiwa yang mulia, tidak akan mungkin mau dipermalukan seperti itu. Nah, maka tidak boleh ikut seperti itu. Kenapa? Jahiliyah. Lomba silakan lomba, tapi lomba yang mendidik dong. Lomba anak-anak tahfidz Quran, bagus. Lomba anak-anak hafalan doa harian, bagus itu, bagus. Tapi kalau lomba yang tidak mendidik, na'udzubillah. Kemudian Allah katakan, "Al-yawma," pada hari ini, "akmaltu lakum," saya sempurnakan untuk kalian, "dinakum," agama kalian, "wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan saya sempurnakan atas kalian nikmatku. Ini termasuk surat yang terakhir turun. Maka kata Sayyidina Umar, ayat ini turunnya pada musim haji waktu Nabi di Arafah, pada sore hari, pada hari Jumat. Waktu itu Nabi melakukan haji. Berarti ini kejadiannya pada tahun 10 Hijriah. Nabi wafatnya 11 Hijriah. Nah, ketika Allah mengatakan saya sudah sempurnakan agama, berarti kita nggak butuh agama yang lain. Kita nggak butuh kitab suci yang lain. Kita nggak butuh nabi yang lain.
Maka sungguh aneh orang-orang yang mempelajari kitab Taurat, kitab Injil. Ngapain pelajari kitab Taurat, Injil? Sudah disempurnakan agama kita oleh Allah. Nggak perlu kitab-kitab itu. Itu semuanya kitab-kitab yang sudah tidak suci lagi. Isinya sudah campuran. Waraditu, dan aku ridho lakum terhadap kalian al-Islam, Islam ini dinan, sebagai agama. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk ridho juga terhadap agama Islam. Karena Allah sudah meridhoi untuk kita agama tersebut. Maksudnya ridho Islam sebagai agama gimana? Kita ridho terhadap aturan Islam. Disuruh apapun ridho. Disuruh sholat 5 waktu ya ridho. Wanita disuruh berjilbab ya ridho. Itu namanya ridho. Faman iturra, barang siapa yang terpaksa fi makhmasatin, dalam kelaparan, ghaira mutajanifil itsmin, tanpa menyengaja berbuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya boleh memakan sesuatu yang haram apabila terpaksa karena kelaparan. Lapar, tidak ada makanan yang lain selain bangkai, bismillah makan. Tapi harus ghairu mutajanif, tidak menyengaja. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan wala baghid wala adin, tidak boleh melampaui batas. Satu piring cukup, tidak boleh nambah lagi. Wah, ternyata lezat, nambah lagi, nggak boleh. Dan kalau ada dua haram, tapi haramnya satunya lebih ringan, harus dipilih yang lebih ringan. Ini ada anjing, ini ada bangkai ayam, harus dipilih bangkai ayam. Kenapa? Bangkai ayam haramnya lebih ringan. Kalau anjing haramnya lebih dahsyat, babi haramnya lebih dahsyat. Kalau ini bangkai, haramnya kan gara-gara bangkainya. Asalnya apa? Ayam itu halal, sehingga haramnya lebih ringan. Harus dipilih yang lebih ringan. Kemudian ayat yang keempat Allah mengatakan yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul, katakanlah, uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, barang-barang yang baik. Jadi dalam Islam itu segala yang baik dihalalkan, segala yang buruk diharamkan. Maka tidak perlu kita mencari dalil-dalil secara terperinci. Apa hukumnya tikus, apa hukumnya kecoa, apa hukumnya cicak. Nggak perlu begitu. Cukup menilai ini thayyib atau tidak, baik atau tidak. Kalau dia tidak baik berarti haram, sudah selesai. Makanya mazhab Syafi'i katakan kecoa haram, tikus haram, apa lagi? Kalajengking haram, ular haram. Kenapa? Bukan termasuk thayyibat, termasuk barang-barang yang baik. Dalam ayat yang lain, yaitu pada surat apa itu? Allah mengatakan wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Surat apa itu? Surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah halalkan bagi mereka barang-barang yang baik, Allah haramkan bagi mereka barang-barang yang buruk. Al-A'raf 157. Nah, ini lebih menegaskan apa yang saya jelaskan tadi dari kata-kata at-thayyibat. Kemudian Allah mengatakan, wa ma 'allamtum, dan apa yang kalian ajari, minal jawarih, dari binatang-binatang pemburu, mukallibin, kalian mengajarinya, tu'allimunahunna, kalian mengajari mereka, mimma 'allamakumullah, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian, yaitu ilmu berburu. Fakulu, maka makanlah, mimma amsakna, dari apa yang mereka tangkap, alaikum, untuk kalian. Wadhkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah atasnya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, cepat hisabnya. Maksud ayat ini adalah membahas buruan dari hewan yang kita ajari berburu, baik itu anjing maupun itu burung-burung buas yang bisa untuk berburu dan lain-lainnya. Maka hukumnya adalah halal untuk dimakan, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, fakulu mimma amsakna, makanlah apa yang mereka tangkap. Ditangkap saja. Menangkap itu hanya menangkap, tidak memakan. Tapi kalau hewan yang kita lepas ini ternyata menangkap plus memakan, berarti bukan amsakna, tapi akalna, maka hasilnya haram. Meskipun saya jujur, sebagian ulama berpendapat kalau sudah ditangkap, mau dimakan mau tidak, tetap halal. Ini pendapat Ibnu Umar. Tapi pendapat ini lemah.
Kenapa lemah? Karena tidak sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, "Idza arsalta," apabila engkau melepas, "ila bakal mu'allama," anjing-anjingmu yang sudah terdidik untuk berburu, wa dzakarta smallah, dan kamu sudah menyebut nama Allah ketika melepasnya tadi, fakul mimma amsakna 'alaika, maka makanlah apa yang mereka tangkap, wa in qatalna, meskipun sudah mereka bunuh sampai mati, illa ayyakulal kalbu, kecuali kalau si anjing tadi memakan. Nah, maka kalau dia makan, jangan dimakan. Kenapa? Fa inni akhafu ay yakuna innama amsakahu ala nafsi. Saya khawatir berarti dia itu menangkapnya untuk dirinya sendiri. Padahal Allah mensyaratkan tadi apa? Amsakna alaikum. Mereka tangkap untuk kalian. Jadi tugasnya hanya nangkap saja. Setelah dapat, serahkan kepada majikannya. Ini Pak, sudah berhasil Pak. Habis itu dia nunggu, okay, dikasih makan atau tidak. Kalau dikasih makan ya dia akan berterima kasih. Kalau tidak dikasih makan dia akan cari makanan yang lain. Ada lagi pendapat yang mengatakan kalau dia menangkap langsung makan maka ini haram. Tapi kalau dia menangkap habis itu nunggu majikannya nggak datang-datang sampai lama akhirnya kelaparan, saking kelaparan akhirnya dia makan itu karena berada di depan mata, maka itu masih halal. Dan ini meskipun pendapatnya cukup bagus, karena berarti memakannya bukan memakan untuk dirinya, makannya karena apa? Lapar tadi. Tapi lebih bagus kita pakai pendapat yang pertama. Ketika dia memakan berarti haram. Kalau tidak memakan berarti halal. Ini syarat pertama ya. Dia hanya menangkap amsakna. Syarat yang kedua, wal kurusmallahi alaihi. Kita sudah nyebut nama Allah ketika melepas. Bismillah, kemudian anjingnya kita lepas. Nah, kemudian anjing itu mencari buruan. Nah, maka kalau kita sudah mengucapkan bismillah, halal. Tapi kalau kita tidak mengucapkan bismillah, tidak halal. Sebagaimana sabda Nabi tadi, wa dzakarta smallah, dan kamu sudah menyebut nama Allah. Kapan? Idza arsalta, ketika melepas anjing tadi. Maka kalau tidak menyebut nama Allah, berarti belum memenuhi syarat. Maka ringkasnya syaratnya dua. Satu, dia sudah terlatih, terbukti dia hanya menangkap tidak memakan. Dua, sudah disebut nama Allah ketika melepas anjing tadi. Salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, berarti hasil buruannya tidak halal. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing itu ternyata bisa dididik. Anjing bisa dididik. Sampai ada sebagian ulama menulis kitab Fadlul Kilab ala katsirin mimman labithat siyab. Fadilah anjing di atas kebanyakan dari manusia yang pakai baju. Artinya ada sebagian manusia itu kalah dengan anjing-anjing yang bisa dididik. Manut, manusia malah tidak manut. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran fadilah ilmu. Gara-gara anjing ini punya ilmu sehingga terdidik untuk berburu, maka hasil buruannya halal. Adapun anjing yang bodoh, yang nggak punya ilmu, maka hasil buruannya apa? Haram. Nah, maka para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan fadilah ilmu. Anjing saja punya ilmu dimuliakan oleh Allah, apalagi manusia. Nah, maka manusia jangan kalah dengan anjing ya. Anjing saja bisa berilmu, jangan sampai manusia tidak berilmu. Apa yang saya jelaskan ini semuanya berdasarkan penjelasan mayoritas para ulama. Karena memang ada sebagian kecil ulama berpendapat udhkurusmallahi alaihi, sebutlah nama Allah itu bukan ketika melepasnya, tapi ketika memakan. Ketika kamu lepas tidak pakai bismillah gak apa-apa, tapi ketika makan sebutlah bismillah. Tapi tafsir ini kurang bagus. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi, idza arsalta wa dzakarta smallah. Kalau kamu lepas dan kamu menyebut nama Allah, berarti menyebutnya ketika melepasnya tadi, bukan ketika makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma, pada hari ini, uhilla dihalalkan lakum bagi kalian at-thayyibat, barang-barang yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba, dan makanannya orang-orang ahli kitab, hillul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka." Yang dimaksud makanan ini maksudnya adalah sembelihan. Jadi ta'am ini kalau diartikan sembelihan nggak apa-apa, karena maksudnya seperti itu. Nah kalau diartikan makanan nanti malah bikin rancu.
Makanan ahli kitab halal. Mereka makan babi berarti halal. Bukan begitu maksudnya. Kalau mereka menyembelih, nah sembelihan mereka halal. Ahli kitab itu siapa? Dua, Yahudi sama Nasrani. Maka orang-orang kafir di Indonesia ini terbagi dua. Kalau dia Yahudi atau Nasrani, menyembelih korban, korbannya halal kita makan. Kan kadang-kadang gitu kan. Orang-orang kafir ikut apa? Korban. Oke. Orang-orang kafir hari raya Idul Adha ikut korban. Nah, kalau dia nyembelih sendiri, ya, maka sembelihannya halal untuk kita, halal. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani mereka punya hukum mengharamkan penyembelihan dengan menyebut nama selain Allah. Jadi Yahudi Nasrani kalau nyembelih juga menyebut Bismillah dengan nama Tuhan. Meskipun apa? Mereka mempunyai kesyirikan dalam masalah Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan itu beranak, Tuhan punya istri. Nah, tapi akidah itu tidak mempengaruhi sembelihan mereka karena mereka menyembelihnya dengan Bismillah. Demikian juga di sini, ta'amukum, makanan kalian, maksudnya sembelihan kalian halal untuk mereka. Maka ayat ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan korban Idul Adha boleh diberikan kepada siapa? Orang-orang kafir. Meskipun di sini terjadi perselisihan pendapat ulama. Madhab Syafi'i yang saya tahu memakruhkan korban Idul Adha kita berikan kepada orang-orang kafir. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak ada masalah. Allah mengatakan wa ta'amukum hilul lahum, berarti dikasih kepada mereka tidak ada masalah. Kemudian Allah katakan wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang baik minal mu'minat, dari kalangan orang-orang beriman, itu juga halal untuk kalian nikahi. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang baik minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani, min qablikum, sebelum kalian, yaitu kitab Taurat dan Injil yang turun sebelum kita. Itu juga halal kalian nikahi. Idza ataitumuhunna, jika kalian memberikan kepada mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan. Wanita Yahudi boleh kita nikahi. Wanita Nasrani boleh kita nikahi. Tapi menurut saya wallahu a'lam bishawab, untuk masa sekarang tidak usah menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Masih banyak muslimah yang nganggur belum punya istri. Kasihan mereka. Kalau itu malah melirik yang Yahudi sama Nasrani. Pilih apanya? Pilih cantiknya. Cantiknya dibandingkan dengan keimanan seorang muslimah jauh tidak ada nilainya sama sekali. Maka untuk masa sekarang tidak baik kita menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Kecuali kalau ada nilai dakwah. Ini saya punya tetangga Nasrani. Dia sebatang kara dan tampaknya sudah tertarik Islam. Tetapi dia belum Islam. Kalau saya nikahi, insya Allah, ya, yakinlah dia pasti akan masuk Islam. Nah, silahkan dinikahi dalam rangka apa? Untuk mengislamkan. Atau cara yang lain, untuk islamkan, habis itu tawarkan kepada saya nikahi. Lebih baik itu. Baik, kita lanjutkan. Muhsinina, dalam keadaan muhsin. Muhsin itu apa? Ghairu musafihin, tidak berzina. Jadi muhsin itu maksudnya menikah betul-betul. Ghairu musafihin, tidak berzina. Wala muttakhidhi akhdan, tidak pula menjadikannya sebagai gundik. Jadi bedanya kalau musafihin itu zina terang-terangan. Kalau muttakhidhi akhdan ini zina sembunyi-sembunyi. Punya istri simpanan, tapi istri yang tidak halal. Kalau istri simpanan halal, nggak masalah. Ini istri simpanan yaitu tidak halal, tidak menikah sama dia, nggak boleh. Wa may yakfur bil iman, dan barang siapa yang kafir terhadap iman, faqad habita amalu, maka sungguh telah hancur amalnya. Jadi orang yang mengkafiri syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka amalnya gugur. Gugur maksudnya gimana? Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi orang-orang kafir itu, meskipun mereka itu ahli sosial, sosialnya tinggi, tapi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Habita amalu, amalnya gugur gara-gara yang bil iman, kafir terhadap iman. Tapi Allah tidak akan zalim. Orang kafir yang sosialnya tinggi oleh Allah akan dikasih nikmat dunia, dikasih sehat, dikasih pangkat, dikasih harta yang banyak, dia hidupnya nyaman, tentram.
Tetapi nilai di akhirat nol, kosong, tidak ada sama sekali. Makanya Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi alias tidak punya pahala sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kita bersyukur kepada Allah sudah dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, maka mudah-mudahan Allah menjaga Islam kita sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada kita buka soal jawab secara bebas.